Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua tetap kuat dan penuh semangat di dalam menjalani hari-hari kita, karena kasih Tuhan bersama-sama dengan kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita mendengarkan lagu pujian berikut ini. Nang marsinondang ngoluku diikil Yesusi marang di dia beau toktong hui ngoti tiur marsinondang ido diikil Yesus toktong marsinondang panondang doa tutu ikon hobas menguruti akan nagalei jala burcuma kobasi songon tuhatai tiur marsinondang ido diigil ni Jesus toktong marsinondang panondang doa tutu Tuhan urupi maau sai jaga rohaki asa marsinondang ngau honai putiruoki tiur marsinondang idoni igil ni Jesus toktong marsinondang panondang doa tutu tiur marsinondang idoni igil ni Jesus toktong marsinondang panondang doa tutu panondang doa tutu Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Senin 6 September 2021, tertulis dalam Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ketika saya melayani di daerah, saya pernah melihat anak-anak bermain di sawah, lalu bermain di kali, mereka dengan penuh sukacita. Tentu mereka sangatlah kotor, badan penuh lumpur, kepala kotor sekali, dan badan dekil serta bau. Tetapi anak-anak ini terlihat sangat penuh sukacita, bermain bersama teman-teman. Dan ketika mereka hendak pulang, mereka mandi di kali yang ada di daerah itu, lalu mereka kembali memakai pakaiannya yang sudah kotor tadi. Ketika sampai di rumah, tentulah mereka harus mengganti kembali pakaian yang mereka pakai. Sekalipun mereka sudah mandi, tetapi karena mereka kembali memakai pakaian kotor tadi, badan mereka kembali kotor. Dan seharusnya lah mereka mandi kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah mandi bersih tentu tidak akan memakai pakaian yang kotor lagi.
Demikianlah hidup orang-orang yang berdosa. Anak-anak Tuhan yang sudah dimurnikan, yang sudah dibersihkan oleh Yesus Kristus dari kotoran-kotoran dunia ini, dari dosa-dosa yang dia perbuat. Tentu hidupnya tidak lagi memakai pakaian-pakaian dunia yang kotor. Tetapi sebaliknya, anak-anak Tuhan yang sudah dimurnikan di dalam kasih karunia harus memakai pakaian yang bersih, pakaian yang wangi yang diberikan oleh Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dan sampai hari ini semua manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga tidak ada satupun yang berhak mendapat warisan di dalam kerajaan surga. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah tahu kita sangat kotor oleh dosa-dosa dunia ini. Tetapi kasih-Nya sungguh luar biasa. Pengampunan diberikannya, tidak tanggung-tanggung. Yesus Kristus dikorbankan untuk keselamatan kita. Yesus Kristus mendamaikan kita dengan Allah, memberikan keselamatan. Dan di dalam keselamatan ini, hidup kita diubah, hidup kita diperbaiki dari manusia yang gelap menjadi hidup di dalam terang Tuhan dan menjadi anak-anak terang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu anak-anak terang seperti yang saya katakan tadi tidak lagi memakai pakaian kegelapan. Tetapi kita harus terus memakai pakaian terang yang membawa sukacita, damai sejahtera. Pakaian terang yang memberikan sinar dan cahaya bagi dunia yang gelap ini. Untuk itulah kita dipanggil, untuk itulah kita dipilih sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak yang membawa sukacita, anak-anak yang membawa damai bagi banyak orang. Bagaimanapun kondisi kita, kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah diubah, kita yang sudah dipulihkan, dipakai Tuhan untuk menjadi terang. Bukankah itu yang diinginkan Tuhan bagi kita, anak-anak yang dikasihinya? Kamu adalah terang dunia. Kita harus membawa sinar, kita harus membawa dampak bagi orang lain. Sekalipun kita tidak sedang di dalam kondisi yang baik, sekalipun kita sedang di dalam kesusahan, di dalam pergumulan, tetapi anak-anak terang tidak pernah kehilangan cahaya. Hidupnya selalu penuh harapan, karena dia tahu ada Tuhan yang memberikan sukacita. Ada Tuhan yang akan memberikan jawaban di dalam setiap persoalannya. Kuatlah dan tetaplah teguh di dalam iman. Peganglah keselamatan yang sudah diberikan Tuhan. Syukurilah ketika kita sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang hidup di dalam terang kasih Tuhan, yang memancarkan sinar dimanapun kita berada. Hidup kasih, hidup pembawa damai bagi semua orang. Kuatkan hatimu, teguhkan imanmu, dan tetaplah menjadi anak-anak terang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami selalu dikuatkan di dalam kasih Tuhan untuk tetap teguh menjadi anak-anak terang. Tidak lagi melakukan segala keinginan daging, tidak lagi melakukan segala perbuatan yang melukakan hati Tuhan. Tetapi kami kuat dan teguh untuk bertahan di dalam iman kami menuruti apa yang Tuhan kehendaki. Sekalipun berat, sekalipun sulit, karena kami diperhadapkan di dalam berbagai-bagai pergumulan. Tetapi kami percaya, di dalam terang kasih Tuhan, kami memperoleh jawaban, kami akan mendapatkan sukacita, dan Tuhan akan memenangkan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa
dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.